Kencang depan, gerak. Gerak. Silakan Abi. Selamat pagi anak-anak Ibu. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik Bu. Oke. Tadi pagi siapa yang bangun jam 5? Tidak ada. Oh ada. Berarti tadi pagi yang sholat hanya si Nur Kaila sama si Sri Mulan? Yang lainnya tidak? Nah, tak boleh seperti itu ya nak ya. Untuk besok, begitu azan berbunyi, silakan anak-anak ibu segera bangun. Baik, anak-anak ibu tadi pagi apakah sudah sarapan? Sudah Bu. Oke, nah sebelum berangkat ke sekolah, semua anak-anak ibu harus sarapan terlebih dahulu. Tapi apa? Tapi ingat, jangan sampai kekenyangan. Karena kalau kekenyangan nanti apa? Iya, tidak bisa berpikir. Jadi tidak semangat untuk Oke. Baik anak-anak ibu, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, silakan Rasid siapkan dan dilanjutkan dengan berdoa. Bersiap. Ayo, pada waktu bersiap, silakan tangannya letakkan di samping badannya. Pandangannya semua ke depan. Baik, lanjutkan. Balik hormat. Baik, selamat pagi anak-anak ibu. Silakan nanti Abdul Salim rambutnya dipotong ya. Oke. Silakan duduk. Sebelum kita bacakan lagi kita ulang juga dimulai. Selesai. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini Ibu YS itu sangat senang sekali. Nah, kenapa Ibu YS senang? Karena dari tadi Ibu YS perhatikan kelas anak ibu itu bersih. Lalu tidak ada sampah. Nah, berarti anak-anak ibu yang piket pada hari ini melaksanakan tugasnya dengan baik. Sama seperti pada pertemuan minggu lalu. Nah, anak-anak ibu, untuk kedepannya silakan anak-anak ibu bertanggung jawab pada tugas anak-anak ibu masing-masing. Baik, kenapa Adli? Oke, silakan perhatikan di depan ya nak. Nah, sebelum kita melanjutkan kegiatan pembelajaran kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu nasional seperti yang biasa kita lakukan. Oke, nah pada hari ini Ibu YS akan memandu langsung. Ketika Ibu YS lakukan seperti ini, maka semua anak-anak ibu harus berdiri. Oke. Baik ya, silahkan perhatikan aba-aba dari Ibu YS. Nah, anak-anak ibu pada saat menyanyikan lagu nasional, silahkan benar-benar diberikan hatinya. Lalu posisi badannya harus benar-benar bersiap. Karena apa? Karena kita sedang menyanyikan lagu nasional, bukan lagu dangdut. Paham? Paham. Oke, perhatikan Ibu YS ya. Indonesia tanah air beta. 3, 2, 1, mulai. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi dan jaya. Indonesia sejak dulu kala.
Kesatuan Republik Indonesia. Nah, apa kira-kira hubungan antara materi lalu dengan materi yang akan kita pelajari hari ini? Baik ya, bahwasannya hubungannya adalah materi pelajaran kita pada hari ini merupakan kelanjutan dari materi yang lalu. Hari ini kita akan membahas khusus mengenai bentuk dan kedaulatan negara Indonesia. Oke, silakan perhatikan IPS ya. Nah, anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada kegiatan materi pembelajaran kita, perlu anak-anak ibu tahu bahwasannya kira-kira siapa yang tahu 10 November 2 hari yang lalu kira-kira itu hari apa? Iya, benar kata anak-anak ibu, bahwasanya 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, anak-anak ibu, semua anak-anak ibu, Nazra, silakan perhatikan nak, semua anak-anak ibu harus tahu bahwasanya kita ada sekarang itu semua berkat perjuangan dari para pahlawan Indonesia yang sudah mengorbankan nyawanya untuk gugur di medan perang demi NKRI. Nah, untuk itu anak-anak ibu, silakan anak-anak ibu berikan yang terbaik untuk Indonesia. Karena apa? Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya. Nah, dengan cara apa? Sederhana, yaitu dengan cara belajar keras untuk mewujudkan cita-cita anak-anak ibu. Kira-kira si Putri Maulida cita-citanya apa? Oh, jadi guru, berarti sama kayak Ibu YS. Kira-kira si Putri Lestari cita-citanya apa? Jadi dokter, Bu. Oh, jadi dokter. Semoga jadi dokter ya, rendah hati. Kira-kira kalau si Nur Kaina cita-citanya apa? Jadi dosen, Bu. Wah, luar biasa ya, jadi dosen. Nah, anak-anak ibu, apapun cita-cita anak-anak ibu itu semua sama. Mau jadi dokter, mau jadi guru, mau jadi dosen, semua itu baik. Nah, untuk itu bekerja dan berusahalah supaya bisa mewujudkan cita-cita anak-anak ibu. Paham? Paham. Oke. Nah, anak-anak ibu, pada hari ini kita tadi kan sudah Ibu sampaikan, kita akan mempelajari mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Oke ya, silakan diperhatikan ke depan. Udah cukup sih. 3. Baik anak-anak ibu, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu, melalui pendekatan model pembelajaran problem based learning, diharapkan semua anak-anak ibu memiliki sikap syukur dan perilaku beriman, bertakwa serta berakhlak mulia dalam mempelajari bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI dengan baik. Nah, lalu tujuan pembelajaran yang kedua yaitu anak-anak ibu mampu menampilkan sikap sopan santun, bersahabat, bertanggung jawab, dan disiplin dalam pembelajaran bentuk dan prinsip kedaulatan negara Indonesia dengan baik. Lalu yang berikutnya, oke, dengan mengamati video yang akan Ibu YS tampilkan nanti, anak-anak ibu mampu menganalisis bentuk dan prinsip kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan baik dan benar. Dan yang terakhir anak-anak ibu, setelah selesai nanti melakukan kegiatan diskusi, anak-anak ibu mampu mempresentasikan hasil telaah tentang bentuk dan prinsip kedaulatan negara Kesatuan
Kesatuan Republik Indonesia. Oke, nah anak-anak ibu perlu ibu Ye sampaikan, Adli perhatikan bahwasanya pada hari ini kita menggunakan model pembelajaran problem based learning sama seperti pada pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan melakukan kegiatan diskusi, lalu kita akan presentasikan dan teman-teman yang lain akan memberikan pendapat serta saran. Oke, sampai di sini paham? Paham, Bu. Oke, nah sekarang Ibu YS akan tampilkan gambar dan video. Silakan anak-anak ibu perhatikan apa yang Ibu YS tampilkan. Karena setelah Ibu YS tampilkan, anak-anak ibu harus bisa memberikan pendapat. Paham? Paham. Oke. Oke ya. Anak-anak ibu sudah nampak di depan? Sudah, Bu. Oke. Nah, kira-kira menurut anak-anak ibu, gambar yang di depan tersebut gambar apa? Silahkan dulu, bentar ya. Belum lagi siap Ibu YS kasih tahu pertanyaannya. Jawabannya dulu kayak lain ya. Nah, silakan anak-anak ibu analisis dan berikan pendapat anak-anak ibu mengenai gambar tersebut. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, anak ibu Nur Kaila, silakan nak. Menurut saya, gambar tersebut merupakan gambar orang yang sedang berada di bilik mencoblos pada saat pemilu, Bu. Baik, kira-kira ada yang mau kasih pendapat yang lain? Oke, anak ibu Sinajra, apa itu nak? Menurut saya, Bu, gambar tersebut merupakan pencerminan dari pasal 1 ayat 2 UUD MPRI tahun 1945. Oke, silakan dulu berikan tepuk tangan untuk Nazra dan Nurkaila. Oke ya, kita lanjut. Oke, nah untuk gambar yang kedua, silakan dulu anak-anak ibu analisis dan berikan pendapat anak-anak ibu mengenai gambar yang baru Ibu YS tampilkan. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, anak ibu Nurkaila lagi. Menurut saya, gambar pertama dan gambar kedua itu sama, Bu. Sama-sama menampilkan bagaimana suasana pelaksanaan pemilu, Bu. Saya pernah diajak mama saya ke TPS, Bu. Namun saya masih bingung kenapa saya tidak bisa ikut mencoblos, Bu. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak kenapa Nurkaila pada waktu diajak mamanya ke tempat pemungutan suara tidak bisa ikut memilih? Izin, Bu, apakah saya boleh menjawab pertanyaan Boleh, silakan Putri yang itu nak. Menurut saya, karena kamu belum berusia 17 tahun dan belum memiliki KTP, karena pada waktu kelas 7, salah satu syarat agar bisa mengikuti kegiatan pemilu adalah harus memiliki KTP. Oke, berikan dulu tepuk tangan untuk Nurkaila dan Putri. Benar sekali anak-anak ibu. Nah, benar yang dikatakan oleh si Putri bahwasanya apa? Ketika anak-anak ibu belum berusia 17 tahun, anak-anak ibu tidak boleh terlibat dalam kegiatan pemilu. Baik ya. Nah, benar juga yang dikatakan sama Nazra tadi dan Nurkaila bahwasanya gambar 1 dan gambar 2 merupakan prinsip kedaulatan NKRI berdasarkan berapa? Pasal 1 ayat? Oke. Nah, kira-kira anak ibu untuk gambar yang ketiga dan keempat, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Oke, anak ibu Adli silakan. Menurut saya, Bu, sebenarnya saya bingung kenapa buku gambar buku tapi tuliskan hukum dan pertimbangan. Tapi saya ini sepertinya diberikan dengan pasal 1 ayat 3 negara ini dan negara ini. Oke, kira-kira ada yang mau menambah, nak? Oke, silakan. Benar, Bu, pendapat Adli bahwa timbangan itu lambang keadilan, Bu, dan itu mencerminkan prinsip negara hukum. Artinya semua orang sama kedudukannya di mata hukum. Baik, kita lanjut dulu ya supaya dapat kita esensi dari materi kita pada hari ini. Oke ya, silakan diperhatikan. Silakan perhatikan video
asik mengobrol dengan Christina, Bagus asik membuat kapal-kapalan, sementara Andre asik memakan bakpao buatan ibunya. Dan teman-teman yang lainnya berlari-larian di kelas. 5 menit kemudian, Bunita datang. Semua murid langsung duduk di tempatnya masing-masing. Bunita pun mulai menyapa murid kelas 3. Bunita meminta maaf Ayo, silakan atas diperhatikan. keterlambatannya karena ada rapat guru yang mendadak. Bunita pun memberitahu hasil rapat tersebut. Jadi anak-anak, besok kita akan memilih ketua kelas baru. Nabila dan teman-temannya saling menatap dan berbisik. Siapa nih ketua kelas baru kita ya? Coba, di antara kalian ada yang mau jadi ketua kelas? Ujar Bunita. Murid-murid pun tergiat. Bagus mengajukan tangan. Saya bersedia, Bu. Semua murid menoleh ke arah Bagus. Menyusul kemudian, Andre mengacungkan tangannya juga. Saya juga mau, Bu. Ujar Andre dengan mulut masih tersisa bakpao. Dipanggillah Bagus dan Andre ke depan. Anak-anak, kita sudah mendapatkan 2 calon ketua. Ayo, silakan diperhatikan ya. Siapa yang akan kalian pilih? Saran ibu, pilihlah pemimpin yang baik, jujur, dan bisa dipercaya. Murid-murid menganggukkan kepalanya. Kalian berdua boleh kembali ke tempat duduk masing-masing. Melihat 2 calon ketua tersebut, Nabila bingung siapa yang akan dia pilih. 2 calon itu adalah teman baiknya. Andre adalah sahabatnya yang baik dan kocak. Sementara itu, Bagus adalah teman baru yang baik dan pintar. Melihat Nabila bingung, Christina berkata, "Kenapa, Bila? Kamu bingung ya mau pilih siapa?" Nabila menganggukkan kepalanya. Hari pemilihan ketua pun tiba. Setelah upacara selesai, Bunita, Nabila, dan teman-temannya bergegas ke kelas. Bunita kemudian memanggil Bagus dan Andre untuk berdiri di depan kelas. Anak-anak, di depan kalian sudah ada 2 calon ketua. Silahkan pilih yang menurut kalian baik, bisa dipercaya, dan jujur, kata Bunita. Serentak murid-murid menjawab. Bunita membagikan selembar kertas kecil. Kemudian murid-murid menuliskan nama calon ketua. 3 menit kemudian, kertas itu terkumpul di sebuah Ayo, kotak. silakan diperhatikan, Nak. Penghitungan suara pun dilakukan. Nabila membantu Bunita membacakan nama yang tertera di kertas suara. Bunita menulis angka di papan tulis. Hingga akhirnya kertas terakhir tertulis nama Bagus. Bunita mulai menghitung perolehan suara. Bagus mendapatkan 20 suara. Sementara Andre 10 suara. Jadi anak-anak, berdasarkan penghitungan suara, ketua kelas kita yang baru adalah serempak murid-murid menjawab. Selamat ya Bagus, kamu menjadi ketua kelas yang baru. Bu guru berkata. Terima kasih Bu, ucap Bagus. Hai ya Bagus, selamat ya, kata Andre. Sekarang, siapa yang akan kamu pilih sebagai wakilmu Bagus? Bunita bertanya.
Bagus terdiam dan berpikir. Teman-teman, bagaimana kalau Andre jadi wakilnya? Teriak teman-teman dengan kompak. Monita senang pemilihan ketua kelas ini berjalan dengan baik. Murid-murid pun senang dengan ketua kelas dan wakil ketua kelasnya yang baru. Tadi kan kita sudah sama-sama melihat video yang baru saya tampilkan. Nah, kira-kira video tersebut menceritakan tentang apa? Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Menurut saya, Bu, dari video tersebut dapat kita jadikan contoh bila mana kita akan melakukan pemilihan ketua kelas nanti, Bu. Baik, berarti menurut simpulan tentang pemilihan ketua kelas. Oke, kira-kira ada yang lain? Saya, Bu. Oke, anak Ibu Putri Lestari. Menurut pendapat saya, Bu, video tersebut menceritakan proses pemilihan ketua dan jika dikaitkan dengan pembelajaran kita pada hari ini berhubungan dengan proses pemilu. Dalam video tersebut dijelaskan tata cara bagaimana bisa terpilihnya ketua kelas, mulai dari pencalonan, memperkenalkan calon, hingga pemilihan ketua dan penghitungan suara, dan semua itu dilakukan sesuai asas luber dan jurdil. Baik, berikan dulu tepuk tangan untuk Putri dan Nuran. Oke ya. Nah, benar yang dikatakan oleh Putri dan Nuran bahwasanya video tadi mencerminkan tentang prinsip kedaulatan negara Indonesia. Bahwasanya apa? Bahwasanya di Indonesia seorang presiden dan wakil presiden itu dipilih oleh siapa? Rakyat. Oleh rakyat. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan. Ayo, silakan dulu anak-anak Ibu amati. Oke. Nampak? Nah, di sini ada kolom A dan kolom B mengenai pelaksanaan prinsip kedaulatan NKRI. Nah, kira-kira anak-anak Ibu, silakan dulu anak-anak Ibu pasangkan kolom A itu pasangannya yang mana di kolom B. Ayo, siapa yang bisa? Kita mulai dari pasal 1 ayat 1. Ayo, siapa yang bisa? Oke, Agus. Pasal 1 ayat 1. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Baik, beri dulu tepuk tangan untuk Agus. Oke, kira-kira yang disampaikan si Agus benar atau tidak? Pasal 1 ayat 1 bunyinya apa? Negara Indonesia Oke, lanjut untuk yang kolom berikutnya pasal 1 ayat 2. Siapa yang bisa? Oke, Sri, anak Ibu silakan nak. Pasal 1 ayat 2, pasangannya adalah nomor 1. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Oke, benar ya. Silakan lalu yang berikutnya pasal 1 ayat 3. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, sedikit lagi. Pasal 1 ayat 3, pasangannya nomor 2, Bu. Negara Indonesia adalah negara hukum. Oke, luar biasa. Yang berikutnya pasal 3 ayat 3. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, anak Ibu. Ayat 3, pasangannya nomor 5. MPR hanya dapat memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut UUD. Kira-kira benar atau tidak anak-anak Ibu? Benar. Oke, tepuk tangan untuk Putri. Lalu yang berikutnya pasal 7C. Siapa yang bisa? Ayo, siapa yang mau tunjuk tangan? Oke, anak Ibu Nazura, silakan nak. Pasal Kenapa nak? Pasal 7C pasangannya yang mana Nazura? Oke, silakan bacakan nomor 4 itu apa nak? menurut saya MPR hanya dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang. Kira-kira benar atau tidak? Oke, jadi benarnya apa? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Putri Lestari. Pasal
Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat. Oke, ya benar. Beri dulu tepuk tangan untuk Putri. Lalu yang berikutnya pasal 17 ayat 2. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Bulan. 17 ayat 2 pasangannya di nomor 6, Bu. Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Oke, benar ya. Berikan dulu tepuk tangan untuk Bulan. Nah, berarti secara keseluruhan anak-anak ibu sudah mulai paham mengenai bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Karena yang keenam pasal ini merubah tiang-tiang bentuk dan prinsip kedaulatan Indonesia. Kita lanjut. Nah, anak-anak ibu, prinsip negara Indonesia itu berkaitan dengan demokrasi. Anak-anak ibu sudah pernah dengar kata demokrasi? Oke. Kira-kira demokrasi itu apa? Saya, Bu. Oke, Putri Melisa. Menurut saya, Bu, demokrasi adalah pemerintah dan rakyat oleh rakyat untuk rakyat. Oke, beri dulu tepuk tangan. Benar yang dikatakan Putri Melisa bahwasanya seperti pendapat si Jono. Demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Jadi anak-anak ibu, negara Indonesia disebut dengan negara demokrasi. Lalu negara demokrasi yang seperti apa? Oke, Adli. Menurut saya, Bu, demokrasi Pancasila yaitu demokrasi yang diuji oleh nilai-nilai Pancasila sebagai satu kesatuan mulai dari 1 sampai 5. Oke, ada yang lain yang mau kasih tambahan? Oke, Nazura, silakan. Menurut saya, Bu, demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang mengutamakan musyawarah masyarakat. Ya, benar sekali bahwasannya seperti amanat sila keempat, Indonesia mengutamakan musyawarah dan mufakat. Karena apa? Karena Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila. Nah, oke ya, di sini ada perbandingan demokrasi Pancasila dengan demokrasi liberal dan sosialis. Nah, ini tadi sudah kita pelajari ya. Ini sudah kita pelajari kemarin. Nah, tetapi sedikit dulu kita ulang kembali. Silakan dulu si Najra baca dulu demokrasi Pancasila nomor 1. Mengutamakan kepentingan Bangsa dan negara di di atas kepentingan pribadi atau golongan dan mengakui hak milik perorangan. Oke, Putri Lestari lanjut yang demokrasi liberal. Mengutamakan kepentingan pribadi dengan mendukung sepenuhnya usaha pribadi private enterprise. Oke, Herbina demokrasi sosialis. Mengutamakan kepentingan bersama dengan kepentingan pribadi. Oke, nah jadi itu merupakan salah satu perbandingan antara demokrasi Pancasila, liberal dan sosialis. Nah, anak-anak ibu, karena Indonesia menerapkan demokrasi Pancasila berarti apa? Berkaitan dengan pemilu. Siapa yang bisa memberikan analisis dan pendapatnya mengenai asas-asas pemilu? Saya, Bu. Baik, Rasid. Menurut saya artinya adalah rakyat memberikan jawabannya secara langsung sesuai kehendaknya. Oke, berarti yang pertama ada langsung. Yang berikutnya, oke silakan Najra. Asas pemilu menurut saya asas bebas artinya rakyat bebas menentukan pilihan. Ada asas rahasia artinya pilihan rakyat tidak diketahui oleh apapun. Ada asas rahasia artinya pilihan rakyat tidak diketahui oleh siapapun. Oke, yang berikutnya siapa yang bisa? Saya, Bu. Oke, Dwika. Menurut saya, Bu, Bu, artinya semua penyelenggara pemilu bertindak juga. Oke, ada yang lain? Silakan Zahra. Saya, Bu, adil artinya setiap pemilu peserta memperlakukan yang sama. Oke, sama seperti yang dikatakan teman kalian tadi bahwasanya
asas pemilu itu biasa disingkat luber dan jurdil. Luber langsung, umum, bebas dan rahasia. Oke, jurdil berarti jujur dan adil. Nah, anak-anak ibu sampai di sini kira-kira ada pertanyaan? Sudah paham semua? Oke, nah jika anak-anak ibu sudah paham, Ibu YS akan membagi anak-anak ibu ke dalam 4 kelompok, sama seperti pada pertemuan yang lalu. Nah, silakan catat ketua, nama-nama anggotanya. Ibu YS akan bagi, oke ya? Ibu YS akan bagi secara acak. Atau bagaimana kalau kita pakai kelompok yang pertemuan lalu? Nggak usah lah ya, kita bagi ulang aja ya. Ketua kelompok 1 Putri. Ayo silakan ya Putri, silakan Putri catat nama-nama anggotanya. Yang pertama Herdina. Oh nggak usah Herdina, nggak usah. Ketua kelompok 1 Putri, ketua kelompok 2 Rasid, ketua kelompok 3 Herdina. Oke, ketua kelompok 4 Nur Kaila. Silakan catat nama anggotanya ya. Yang pertama Putri, Dwika, Wulan. Dwika, Wulan, Albert Piransa, Fani. Oke, untuk Rasid anggotanya Putri Maulida, Bulan, Sri, Putri Melisa. Untuk Herdina anggotanya Kairunisa, Zahra, Najura, Agus. Untuk Nur Kaila anggotanya Najra, Sri, Adli. Siapa lagi yang belum dapat? Udah dapat semua kan? Oke. Nah, anak-anak ibu, silakan sekarang membentuk kelompok. Oke, silakan membentuk kelompok. Kelompoknya sama seperti yang kemarin posisinya. Di sini kelompok 1, kelompok 2, di sana kelompok 3 dan kelompok 4. Oke. Nah, baik anak-anak ibu, berarti ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nah, Rasid, perhatikan ibu, untuk diskusi kelompok hari ini boleh melihat handphone. Nah, silakan anak-anak
Bagaimana? Bagaimana? Oke ya, sudah bagaimana? Nah, perlu Ibu Ye sampaikan bahwasannya setelah 20 menit nanti ketua kelompok melaporkan sama Ibu Ye bahwasannya tugas kelompok anak-anak itu sudah siap. Paham ya? Nah, karena waktunya cuma 20 menit, silakan dikerjakan. Serius Rasid. Ayo, silakan dikoordinir anggotanya. Ayo, silakan. Ya, Betuna. Ada kesulitan? Ya. Sejauh ini aman ya? Oke, ayo silakan dikerjakan. Kelompok ini aman? Oke, ayo silakan ya, semua harus ikut berpartisipasi. Ayo, udah bagaimana kelompok ini? Udah nomor 2. Ayo, silakan Albar kamu ke sisi bergabung dengan temannya. Oke ya. Kelompok Adli udah kayak mana? Udah seperti apa kemajuannya? Oke, ayo silakan Nak.
Ya, bagaimana? Waktunya 5 menit lagi. Ya, Bu. Baik ya, waktunya sudah habis. Oke, ketua kelompok. Tadi kan Ibu Gayes bilang ketika sudah 20 menit, ketua kelompok melapor sama Bu Gayes. Udah siap ketua kelompok? Sudah. Oke, sekarang anak-anak Ibu tetap berada dalam kelompok, hanya saja semua arah ke depan. Ayo, semua arah ke depan karena kita akan melakukan presentasi. Semua arah ke depan. Oke ya. Nah, kelompok yang pertama presentasi siapa yang mau? Kami, Bu. Oke, kelompok pertama kelompok Edina. Kelompok kedua? Kami, Bu. Oke, kelompok Putri. Kelompok yang ketiga? Kami, Bu. Oke, Sri. Kelompok keempat? Oke, kelompok orang Laila. Nah, Ibu semuanya ada di depan. Baik ya, silakan Edina maju ke depan dan bawa semua anggota kelompok kalian. Ayo silakan, anak-anak Ibu, kelompok Edina akan mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan semua anak-anak Ibu memperhatikan. Ya, silakan diperhatikan. Orang Nurkaila sama si Sri bisa lah ke samping si Najla, ayo. Oke ya. Baik, silakan Edina dimulai. Disapa dulu teman-temannya. Hai, selamat pagi. Baik. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Mengapa di Indonesia ada begitu banyak pelanggaran hukum sementara kita merupakan negara hukum? Karena warga negara tidak menerapkan peraturan dan dasar negara seperti Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Yang kedua, karena negara Indonesia menganggap negara Indonesia sebagai negara hukum. Ada yang ingin bertanya? Pemerintah telah melakukan berbagai cara untuk meningkatkan minat masyarakat dalam ikut serta berprestasi dalam kegiatan pemilu, salah satunya dengan membangun rumah pintar pemilu. Analisasilah secara terinci dan berikanlah pendapat kalian mengapa sampai saat ini masih banyak masyarakat Indonesia masih bersifat apatis terhadap pemilu di Indonesia. Masyarakat Indonesia masih banyak apatis karena sebagai masyarakat Indonesia belum paham mengenai politik. Masyarakat Indonesia menganggap bahwa siapapun yang menjadi pemimpin di Indonesia sama saja, dan masyarakat Indonesia tidak percaya dengan yang namanya politik. Yang kedua, negara Indonesia merupakan negara hukum. Dari video yang telah disajikan bahwa begitu banyak manfaat hukum bagi masyarakat. Ada juga negara yang sempat tidak memiliki hukum sehingga menimbulkan banyak kekacauan. Analisasilah secara terinci dan berikanlah komentar kalian mengapa di Indonesia ada begitu banyak pelanggaran hukum sementara kita merupakan negara hukum. Karena warga negara tidak menerapkan peraturan dan dasar negara seperti Undang-Undang 1945 dan Pancasila. Ayo, silakan kelompok lain diperhatikan. Yang kedua, karena warga negara Indonesia menganggap negara Indonesia sebagai negara hukum. Bila ada yang ingin bertanya, silakan bertanya.
tentang hasil presentasi kami kali ini. Ya Bu. Oke, silakan berdiri Putri. Silakan ya kelompok Herdina dengarkan pertanyaan dari Putri. Terkait dengan pemilu, bagaimana tanggapan kelompok kalian tentang mengenai kampanye hitam yang biasa kita dengar menjelang pelaksanaan pemilu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Kampanye hitam adalah sebuah upaya untuk merusak reputasi target seperti para kandidat politik dengan mengeluarkan propaganda negatif agar kandidat calon kalah. Oke ya, apakah Putri bisa menerima jawaban dari Herdina? Oke, ada yang lain? Silakan Herdina tanggapi pertanyaan dari Najra. Apakah itu propaganda? Nah, si Najra bertanya apa itu propaganda. Ayo silakan, siapa yang mau menjawab pertanyaan Najra? Oke, silakan Kak Nisa. Menurut kelompok kami, propaganda adalah serangkaian pesan dengan tujuan untuk mempengaruhi pendapat seseorang. Bagaimana Najra? Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya? Oke ya, silakan ditutup Herdina. Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah bertanya. Selamat siang. Baik, berikan tepuk tangan untuk kelompok Herdina. Oke ya, silakan duduk. Silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo, ini manusia kan? Rapikan anak. Silakan yang begini. Ini manusia kan? Ayo silakan diambil. Nah, baik anak-anak ibu, tadi semua kelompok sudah menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Nah, anak-anak ibu, mari sama-sama kita merangkum apa yang sudah disampaikan oleh masing-masing kelompok. Nah, yang pertama tadi apa? Bahwasanya di Indonesia itu menerapkan yang namanya pemilu. Dan pemilu itu apa ya? Kalau di Undang-Undang Dasar berada di pasal berapa? 1 ayat 2, merupakan kedaulatan dari rakyat. Oke, nah anak-anak ibu, kira-kira bagaimana presentasi yang anak-anak ibu lakukan tadi? Siapa yang mau bikin pendapatnya? Saya Bu. Oke, silakan Sri. Menurut saya presentasi hari ini menyenangkan dan banyak pengetahuan baru yang kami dapat. Hanya saja Bu, untuk diskusi selanjutnya ada baiknya semua kelompok bertanya. Baik, benar yang dikatakan anak ibu Sri. Nah, ketika anak ibu presentasi, harusnya kalau boleh semua anak-anak ibu bertanya. Nah, kalaupun tidak semua, setidaknya perwakilan dari setiap kelompok. Jadi, kondisi diskusi bisa lebih hidup. Oke ya, anak-anak ibu masih semangat? Masih. Nah, tadi kan kita sudah melakukan kegiatan diskusi. Sekarang anak-anak ibu silakan kumpulkan lembar kerja yang Ibu YS bagikan tadi. Ayo, sudah semua ini? Oke ya, sekarang perhatikan ke depan. Nah, anak-anak ibu, Rasif, perhatikan ke depan. Ibu YS sangat bangga kepada semua anak-anak ibu karena sudah berani menampilkan hasil kerjanya. Oke, nah anak-anak ibu berarti luar biasa. Masalah benar atau salah itu urusan nomor sekian. Yang penting semua anak-anak ibu sudah tampil maksimal serta bertanggung jawab. Nah, untuk anak-anak ibu yang belum aktif di dalam diskusi, silakan untuk pertemuan yang berikutnya untuk aktif. Oke ya. Nah, anak-anak ibu, tadi kan kita sudah melakukan diskusi. Nah, untuk hari ini kita akan lanjutkan refleksi. Oke ya. 3. Nah, anak-anak ibu, sekarang kita akan melakukan refleksi. Nah, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Nilai apa yang anak-anak ibu dapatkan dari pembelajaran hari ini?
Oke, hari ini kita belajar tentang pemilu dan pemilu merupakan bagian dari bentuk dan prinsip kedaulatan NKRI. Nah, lalu tadi ada beberapa pasal yang Ibu Yes tampilkan. Ada nah, mulai dari pasal 1 sampai ke pasal 17. Iya, itu semua merupakan landasan-landasan dari prinsip kedaulatan NKRI. Nah, anak-anak Ibu, bagaimana kegiatan pembelajaran kita hari ini? Siapa yang mau memberikan saran? Ya Bu, Silakan Putri. menurut saya selain pembelajaran hari ini menyenangkan, ada beberapa hal yang saya peroleh bahwa negara Indonesia merupakan negara yang berkedaulatan rakyat. Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menganut demokrasi Pancasila. Lewat pembelajaran hari ini, nilai yang dapat saya ambil adalah saya harus bisa jujur dalam melakukan apapun, sama pada saat melaksanakan kegiatan pemilu. Baik, bagus ya. Berikan tepuk tangan untuk kita Putri. Nah, apa lagi? Oh, silakan Hedina. Menurut saya, Bu, nilai yang dapat diperoleh pada pembelajaran kali ini adalah pentingnya kita mengetahui prinsip-prinsip kedaulatan negara Indonesia agar menjadi warga yang lebih baik. Baik, Ibu rasa sepertinya semua anak-anak Ibu sudah paham mengenai materi pada hari ini. Nah, anak-anak Ibu, kita akan melakukan post-test. Tetapi untuk post-test hari ini sama seperti pada pertemuan yang lalu. Silakan anak-anak Ibu tutup dulu semua bukunya. Setelah itu silakan anak-anak Ibu keluarkan handphonenya. Proses hari ini kita lakukan melalui Zipom. Oke ya, Ibu YS akan kirimkan linknya. Linknya akan Ibu kirimkan lewat WA group. Ayo semua, silakan keluarkan handphonenya. Baik. Oke ya, sudah dilihat di WA group kita kan linknya. Silakan anak-anak Ibu kerjakan tanpa melihat buku dan tanpa mencontek. Waktunya 5 menit dari sekarang. Ayo. Oke ya. 3, 2. Oke, silakan anak-anak Ibu klik oke supaya jawabannya terkirim ke sini karena waktunya sudah habis. Oke ya. Sudah selesai. Oke, sudah semua mengokekan kan? Nah, anak-anak Ibu, untuk hasilnya nanti akan Ibu YS bagikan di WA group. Kenapa? Supaya anak-anak Ibu semua bisa melihat secara langsung. Nah, anak-anak Ibu, kita hari ini sudah melakukan kegiatan tanya jawab. Perhatikan Adri, sudah selesai Adri. Kita juga sudah melakukan kegiatan diskusi dan presentasi. Oke, dan kita sudah melakukan kegiatan proses. Oke ya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang anak-anak Ibu, kita akan melakukan ulangan harian. Silakan anak-anak Ibu baca bukunya. Nah, untuk kisi-kisinya silakan anak-anak Ibu baca mulai dari bab 3 sampai materi hari ini. Paham? Oke. Namun sebelum kegiatan pembelajaran ini berakhir, anak-anak Ibu silakan ambil kertas selembar, lalu anak-anak Ibu buat di situ tanpa mencantumkan nama. Anak-anak Ibu buat di situ apa kekurangan dan kelebihan Ibu YS pada kegiatan pembelajaran hari ini. Ayo silakan.
selanjutnya. Tidak boleh ada yang keluar. Dan jangan lupa untuk belajar karena kita akan melakukan si Adi pintar kali nyaran ya. Baik, Rasid silakan siapkan kelas dan berdoa. Ditutup dengan doa. Ayo Rasid. Bersiap. Berhormat. Baik, selamat pagi. Silakan duduk. Berdoa ya Rasid. Ditutup dengan doa. Maju belajar, mereka agama masing-masing. Taat naik.